Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Di TikTok dan di YouTube Anak Batak Part 2 untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku mau membuat satu video untuk mengomentari ya, mohon maaf ya kawan-kawan yang mengomentari atau mereaksi lah, yaitu video pendeta yang viral menolak menguburkan jenazah itu. Kawan-kawan, inilah yang kukatakan lebih dulu. Banyak orang yang jadi pendeta tapi dia tidak mengerti setelah jadi pendeta apa yang harus dilakukannya. Inilah pendeta yang tidak memahami sebenarnya makna dari pelayanan itu. Apa yang dikatakan pendeta itu dan apa yang dilakukan pendeta itu, ya ini satu ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan di depan umum. Kenapa? Karena seorang pendeta itu kan harus bijaksana, tidak harus mempermalukan jemaat di depan umum. Nah, apa yang dilakukan pendeta ini kan sudah melebihi kapasitasnya sebagai seorang pendeta. Nah, sekarang kawan-kawan, aku akan membukakan ayat Alkitab yang mengatur, bahkan yang memberikan syarat bagi seorang pendeta, yaitu di dalam 1 Timotius 3 ayat 1, 2, dan 3. Benarlah perkataan ini, orang yang mengkehendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah, jadi apa yang dipertontonkan pendeta itu dia sedang tidak menunjukkan suatu kebijaksanaan. Dan dia tidak cakap mengajar orang. Dan ada lagi yang beberapa dia langgar, dia seorang pemarah. Sedangkan Alkitab mengatakan penilik jemaat itu atau pendeta itu harus peramah, tetapi dia seorang pemarah. Berikutnya, dia bukan seorang pendamai. Kalau seandainya dia seorang pendamai, maka dia tidak perlu mempermalukan kesalahan jemaat itu di depan umum. Jadi teman-teman, tidak ada yang bisa kulakukan karena aku bukan seorang pendeta. Seandainya aku seorang pendeta yang bertugas di sinode di mana pendeta yang viral itu bertugas, hari ini juga aku keluarkan surat pemecatan. Karena dia sudah mencemarkan nama baik kekristenan itu. Dia tidak mengajarkan kasih sama sekali. Banyak hal yang perlu kita bertindak dengan cara bijaksana. Banyak jemaat yang melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dari iman Kristen, pasti itu. Tetapi di segala sesuatu keputusan yang harus kita ambil, kita harus mengutamakan kebijaksanaan. Artinya tidak mempermalukan orang di muka umum. Sekalipun dia melakukan hal-hal yang demikian, biarkan sajalah. Tetapi akan ada saatnya kita harus memperingatinya. Akan ada saatnya kita memberitahukan dengan kasih bahwa sesungguhnya apa yang dilakukannya itu adalah hal yang sia-sia, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah bahwa banyak kesia-siaan yang terjadi di bawah matahari. Salah satunya yang dilakukan jemaat itu kesia-siaan. Tidak ada gunanya kita menaruh segala sesuatu ke dalam peti, itu kesia-siaan, tetapi tidak harus dipermalukan seperti yang dilakukan oleh pendeta itu. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Amin.